Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah kita absen terlebih dahulu ya, biar kita lebih kenal. Kalian kalau dengan saya pasti kenal. Kalau saya dengan kalian itu namanya mungkin kadang lupa. Makanya perlu saya ulang-ulang. Walaupun kadang juga kita jarang ketemu ya. Pertama, Ade Sultan dan Nabi Ali Rizal Akmal Arditya Pratama Marif Atilo Seva Putra Ayub Arfian Nugroho Dewi Reno Satria Pratama Khairul Galih Saputra Pak Ketua ya. Dimas Bimo Prayogo Zaki Rauf Mamanwah Fateh Desfa Auli Firdaus Nabil Alfiansah Hanif Zahran Ramadan Heskia Chandra Hilarius Dirgan Tara Putra Emaning Tias Nilham Panji Firmansyah Indra Syahdandul Iqbal Dwi Prasetya Ismail Alif Rahman Jevan Ardenanto Iksan Luki Satria Wibowo Malipin Octavian Ramadan Maulana Ilham Muhammad Firdaus Mansur Sofiandra Muhammad Aditya Rizwan Muhammad Ilham Maulida Budiansyah. Oh iya, kalian dalam satu kelas ini sudah kenal namanya ya? Ya. Yakin? Parah. Jadi tekan jalan tokanannya ram demi sumur. Seperti saya kalau ketemu dengan saya siapa namanya? Muhammad Raya Islami Ramadan. Ini sudah dua kali ya? Sudah seminggu. Karena saya ketemu dua kali ini. Dua seminggu udah. Kenapa? Burung ada ya ada. Ada yang sakit apa? Kemarin tak tanyain masuk di bungkus masuk pak. Sudah kalian siapa? Iya pak. Ya. Iya saya lempar. Enggak kenapa video juga. Kayaknya enggak. Kayaknya. Karena sudah seminggu ya mas ya. Misalkan kalian ngomong sama wali kelas kalian nanti. Karena juga ada komplikasi pak. Ngawur ya. Nah nanti kalian jenuh ya. Ya penampilan minimal lah ya. 2 atau 3. Bagaimana ini? Kalau mau main ada kono. Saya main bagaimana siapa itu nanti. Pak. Apa udah dengar? ayo kan tetap. Sakit apa? Udah tahu? Kurang tahu pak. Muhammad Zizul Remanata Rafael Islami Putra Akbar. Apa mas? Dalam baca. Kita urung. Rasa Rizky Perdana atau Perdana? Perdana itu ya. Ria Nur Saputra. Rifki Dian Prasetya. Rizal Rahmat Ramadan. Rizky Akbar Dewanto. Dubala Rosia Aprilian. Satria Andika Wicaksana. Valentino Rio Ferdinand. Ini pengen jadi pendeta ya?
lagi, kemarin saya sudah bilang ya. Perhatikan, kemarin saya sudah bilang. Saya masih ingat betul ada satu anak yang belum tahu cita-citanya. Sopo Nah, sekarang sudah punya belum? Belum, Pak. Berikan lagi ya. Pokoknya ketemu saya terus nanti akan saya tanya terus itu sampai betul-betul tahu arahnya mau kemana. Itu ya. Kemarin alhamdulillah ada yang salah satu anak kami jadi pemain bola sudah dia lakukan daftar ke klub futsal SMK Kampan sudah diterima. Intinya apa mas? Perhatikan, intinya arah menuju yang dia ceritakan itu di Palu. Kalau misal kita mau ke Solo, ngerti Solo atau tidak? Rumah saya di daerah sana ya. Kalau misal kalian mau ke Solo, kalian kan bisa saja lewat Purwodadi. Di jauh. Bisa saja kalian lewat Solo 3 dekat. Nah, tergantung Solonya mana. Solo bagian utara atau Solo bagian selatan. Kalau bagian utara Solo 3 nanti lewat Boyolali lebih dekat. Boyolali yang sebelah sini ya. Tingkir ke arah timur langsung, enggak ke arah selatan. Tapi kalau Solo bagian selatan seperti saya di Solo Baru atau Grogol, kalau lewat yang sebelah utara itu tingkir ke sana sampai ke Bolong itu lebih jauh. Nah, cita-cita kalian itu juga harus kalian mulai sekarang ya ditentukan. Misal pengusaha itu harus jelas, pengusaha apa? Tempe tidak masalah. Ini saya juga memulai untuk usaha karena ayam walaupun masih gagal terus. Ya, berapa Pak? Bisa Pak. Iya. Ngerti ya. Intinya apa Mas? Sudah kita mulai. Saya mau jadi pemain bola Pak. Sudah ada klub SMK apa atau belum? Belum Pak. Ngerti ya. Minimal pemain sepak bola larinya berapa dalam satu pertandingan? Dia harus berlari berapa kali? Berapa kilo? Berapa kilometer? Itu sekalian. Betul-betul. Saya pengen jadi polisi kemarin itu ya. Udah kalian cari. Yang pengen jadi polisi kemarin siapa? Nah, berapa kilo Mas? Nggak tahu. Cari Mas ya. Berapa kilo ya? Kalau dasar kawanan kami itu adalah 2,4 kilo dalam 10 menit Itu ya. Nah, tapi kita sudah berbicara tentang cita-cita. Sekarang sudah jadi. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian benda-benda 3 dimensi. Mungkin dari kalian pernah menggambar 3 dimensi dengan menggambar dulu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Memiliki ini apa rado siapa sing ngomong? Siapa? Enggak ada yang berani mesti. Iya. Apa? Benda 3 dimensi itu memiliki volume. Coba pertama. Ruang. Bedanya ruang sama volume apa? Volume itu isinya Pak. Volume itu isinya, kalau ruang tempatnya, bedanya ya. Terus apa lagi? Dapat dilihat dari berbagai sisi. Dapat dilihat dari berbagai sisi. Dapat dilihat dari berbagai sisi. Bisa. Punya panjang dan lebar. Punya panjang dan lebar. Bisa juga. Panjang, lebar dan tinggi dong. Ayo. Nah, itu lebih tepat ya. Jadi benda 3 dimensi itu minimal dia punya 3 unsur tadi, panjang, lebar, dan ingat ya. Kalau dalam matematika itu ada yang namanya sistem koordinat. Kalian tahu ya? Koordinat apa? Koordinat apa? Kartesius atau kartesian? Apa saja? Kan 3 tuh. Biasanya kalau kartesius atau kartesian itu biasanya kan 2. Z, dan Z. Z, dan Z. Dan itu harus kalian ingat betul-betul itu. Karena
akan kita pakai dalam pembelajaran gambar selamanya di mesin tentunya ya, khususnya di mesin. Bukan cuma di gambar. Nanti pada saat kalian pakai Mastercam pun, pakai Inventor ya. Tahu Inventor Mastercam ngerti ya? Tidak ngerti. Ngerti tidak? Tidak apa-apa. Nanti kan baru awalan ya. Intinya itu nanti akan kita pakai terus Z dan Z-nya itu dalam pembelajaran kita sampai sekarang di kelas 3. Kalian pakai mesin CNC harus ngerti, bisa dibayangkan ya. CNC itu nah, dia itu bergerak secara koordinat Z dan Z. Nah, tapi tujuan kita bukan itu. Sebenarnya tujuan kita adalah kita itu pengennya apa? Kebiasaan nah, tapi tujuan dari penyajian benda-benda tiga dimensi ini adalah untuk mempermudah kita atau untuk membuat pandangan kita itu lebih mudah memahami benda tersebut. Ya, gambar tiga dimensi fungsinya itu hanya sebatas salah untuk kita ya, yang didesain adalah sebatas untuk membantu pandangan kita, membantu visual kita dalam pikiran kita. Jadi kemampuan kita untuk memahami sebuah benda itu dari tiga dimensi dulu, habis itu nanti dari dua dimensinya untuk detail-detailnya. Makanya gambar tiga dimensi itu penting karena dalam membantu kita. Apalagi sekarang ya itu lebih enak, kita pakai software gambar tiga dimensinya lebih enak. Kalau dulu mas, ini kan kita manual ya, itu agak ribet dan agak sulit, tapi tidak masalah. Yang penting kalian tahu sketnya, minimal nyeket ini ngerti. Jadi misal kalian saya suruh untuk membuat balok, ini langsung bisa. Kalau ngomong balok ini, nah pernah ya melihat ini ya? Yakin mas, ini mas. Bola apa? Nah yang ini apa? Bola voli. Siapa sih sering voli ya? Rossi ikut. Ya, Surat balapan saya main voli. Main voli ya. Gak apa-apa, ini halo ini apa mas? Balok apa kubus? Bedanya balok apa kubus apa? Ukurannya sama. Kalau sisinya sama, kanu Malvi. Sisinya sama. Gak apa maksudnya apa? Sisi itu apa? Sisi apa ya? Sisi mau. Umbel malah. Oh ya, kalian pelajaran matematika kan itu ya? Apa namanya? Ini. Kalau garis seperti ini namanya rusuk, ingat ya? Kalau dalam matematika loh ya. Kalau sisi, roundel ya mas ya. Tapi ini, itu namanya sisi. Nah, itu sisi, kotaan itu. Nah, kalau kotak salah ya. Apa namanya? Bukaan itu. Persegi panjangnya ini. Nah, untuk kotak itu ya. Persegi panjangnya ini adalah sisi. Tapi kalau garisnya ini, H ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini namanya adalah rusuk. Nah, sekarang pertanyaannya tadi bedanya balok sama kubus apa? Apa? Hah? Apa? Apa? Saya bantu mas. Balok punya apa dua sisi yang berbeda. Biasanya itu kan ada produksinya, ada baloknya, ada persegi panjang, bisa ada persegi, bisa. Tapi kalau persegi kalau Tapi minimal ya, minimal kalau balok dia memiliki
sisi dua yang berbeda minimal ya. Kan bisa saja kita gambar balok sisinya ini adalah persegi ya toh, tapi dia bisa kita katakan tetap balok ya toh. Tapi kalau kubus apanya? Sisinya sama semua, persegi semua, rusuknya berarti sama semua. Nah, tapi bukan itu yang pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan adalah pernah mengikuti benda-benda ini pernah ya? Nah, pernah ini penak dulu. Ya, lanjut ya. Nah, pertanyaan adalah benda tiga dimensi apa saja yang pernah kalian gambar? Kubus. Berarti pernah semua ya? Gimana? Trapesium. Kalau trapesium kan bangun datar ya. Kita bicara tentang tiga dimensi atau bangun ruang. Tapi gambar tiga dimensi kita itu nanti kita akan proyeksikan, akan kita gambarkan, kita proyeksikan atau kita gambarkan dalam sebuah kertas dua dimensi. Ya, secara tidak sadar kita kan seperti itu. Ya ada. Padahal dia tiga dimensi, tapi kita gambarkan dalam dua dimensi. Tapi kita tahu bahwa itu adalah tiga dimensi. Iya caranya. Kalau bisa ngerti, wah ini tiga dimensi. proyeksi gambarnya apa? Ya, proyeksi gambarnya. Anda ya kok bisa tahu proyeksinya bagaimana? Penggambarannya bagaimana? Ada itu Pak, apa sisi tingginya Pak? Ada ukuran tingginya. Ada tingginya. Kalau persegi panjang itu kan cuma panjang lebar. Kalau apa balok itu kan ada tingginya. Ya, contoh boleh lah. Contoh nggak bisa di. Nah, siapa? Marvin. Ya, Alvin. Maju. Pernah gambar tuh? Pin. Lawan itu kan gambar. Ada di gambar. Pin. Lawannya Saya yang penting tiga dimensi ya saya. Lali kan. Saya ngomong ya. Pak itu ya Pak. Ya. Bener ya? Ya Pak. AC-nya mana Pak? Ah, seneman. Oke. Jadi enggak. AC-nya mana Pak? Iya sih. Sekarang coba. Ya dia apa semua? Ya teman-teman yang ngerti sih gede sisan. Yang besar. Yang besar PD apa? Yang penting gambar tiga dimensi dan temanmu tahu bahwa itu adalah gambar tiga dimensi. Sarbuan lo, arah prisma saya. Ya, oke, ya, betul. Ya, rambut apa? Ya, rambut apa? Penting ngerti kalau teman-temanmu itu tahu bahwa itu adalah Ya. balok ya itu berarti ya. Ya, oke. Marvin memang cerdas ya. Ya boleh dipuji berarti dia. Nah, pertanyaannya adalah
seperti ini. Balok karena sisi yang ini persegi, panjang persegi. Ya, balok jajannya itu persegi panjang, tapi kelihatannya persegi. Gak apa-apa. Pertanyaannya adalah, adakah kalian yang bisa menggambar 3 dimensi ini yang sama, bentuknya sama seperti itu dengan cara yang berbeda? Gambar 3 dimensi. Ini kan gambar 3 dimensi balok. Ya. Kan nggak mungkin cuma ada satu cara di dunia ini untuk menggambar 3 dimensi, dan kita tahu bahwa itu adalah gambar 3 dimensi dari sebuah balok. Adakah cara lain nggak? Print Pak. Print. Ada cara lain nggak? Ada. Ya, contohnya ada yang bisa nggak? Hampir ini dikit lagi. Cara pertama ya ini ya. Cara pertama. Apa dulu kita bisa Apakah ini ya toh. Oh duduk tuh. Nah, seperti itu. Cara kedua seperti ini. Apakah seperti ini? Menurut kalian sama enggak? sama? Hampir sama. Perbedaannya di mana, Mas? Yang atas tidur, yang bawah vertikal. Yang atas Tidur. ya ini begini. Oke, bisa. Sudut pandangnya beda. Ini secara tidak langsung Mas siapa namanya? Mas Satria ini mengatakan kepada kita bahwa benda-benda itu dapat kita rotasi. Ya, dapat kita rotasi atau kita putar-putarkan. Kalau tidak diputar, adakah cara lain untuk menggambar benda seperti ini yang dapat kita ketahui bahwa dia itu balok seperti yang digambar sama Mas Malvin dan Mas Satria tanpa kita putar? Dan ada yang berarti selama ini kalian gambar seperti ini terus? Iya Pak. Wah, sama dulu saja. Sama Pak. Kira pamer. Tak kira Mas. Dulu tuh saya juga gini loh. Sama. Terus saya juga gitu. Dulu saat saya SMP, karena SD, SMP secara tidak langsung kita itu diberi gambar model yang sama secara tidak langsung dalam alam bawah sadar kita. Kalau kita tidak ikut pelajaran seni yang baik, padahal dalam menggambar itu ada berbagai macam cara. Di Mesir khususnya ya, minimal, saya ngomong minimal ya, untuk menggambar 3 dimensi. Tidak usah jauh-jauh nanti ya. Panjang, lebar, tinggi. Udah kita tentukan aja. Panjangnya ini, panjangnya ini berapa? Dekatnya 30 ya. 30 apa? Ini. Terus ini 15. Ini 10. 15. 15 itu ya. 15 Maksudnya positif mana? 30. Dalam menggambar mesin untuk 3 dimensi ya minimal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cara. 8 cara.
tanpa merotasinya. Ya, ada 8 minimal, saya ngomong minimal loh ya. Minimal ada 8 cara. Nah, sekarang kalian akan saya jadikan kelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagi sama Pak Bahar kemarin. Ya, Kapan Pak? Kapan Pak? Kapan Pak? Sekarang ini Sudah diberi saya daftar nama. Coba saya cek masih ada enggak? Ini ya, cara menggambar 3 dimensi. Saya ngomong tadi ada berapa cara? Minimal 8 ya. Jadi dalam menggambar itu ada yang namanya aksenometri. Dia terdiri dari 3. Isometri, dimetri, trimetri ya. Nanti kalian cari dalam kelompok kalian. Kalian gambar balok dengan panjang lebarnya 15. Panjang lebarnya. lebarnya tinggi. Tingginya adalah 30. Kalau menurut ini ya. Panjang lebarnya 15. Tingginya 3. Isometri, dimetri, trimetri. Minimal ya. Minimal nanti dalam kelompok kalian kan ada 5 orang. Kalian membuat 5 cara. 5. Ingat-ingat apa? Isometri, dimetri dan miring atau gligui. Nah, ini adalah gambar miring. Cara menggambar miring atau gligui dengan membuat ini sudutnya menjadi 45 derajat kemungkinan ya. Derajat seperti itu dalam penggambaran kalian. Dalam miring itu ada 3. Nanti kalian cari-cari, mungkin ada yang mengatakan 2, terserah. Nanti kalian cari aja di search aja di internet. Tidak masalah. Terus kemudian sesuaikan dengan kelompok kalian gambar. Kertasnya nanti boleh kalian ambil di sana. Itu ada banyak kertas dalam kelompok kalian itu. Tadi minimal berapa? 5 ya? Ada orang? Kira-kira nanti sampai jam 8:30. Udah. Nanti setengah 4. Tanya ada ya? Berarti 4 aja ya? 4 aja. Minimal 4 cara yang berbeda. Minimal. Karena ada 5 orang toh. Berarti sing gambar iki, gambar iki, gambar iki. Skalanya boleh kalian terserah di kelompok kalian. Oke. Yang terakhir adalah ini perspektif. 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Nah, ini cara menggambar 3 dimensi minimal di mesin. Tapi saya ngomong ya, rata-rata kita ya, kebanyakan di gambar mesin itu kita sering pakainya adalah bukan ini, bukan oblique atau bukan miring, tapi apa? Isometri. Jadi dari 4 cara itu, kalian nanti saya beri waktu kira-kira berapa ini? Ini jam 8 kurang 20 menit ya. Berarti nanti kalian 20 menit selesai. Ya, 20 menit selesai, terus kemudian tiap kelompok nanti presentasi, kita caranya dijelaskan, terus kemudian setelah itu mereka selesai, kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Udah, ngerti ya? Kan ada, ini kan 35 ya, berarti nanti bagi 5, berarti ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok. Kelompoknya berarti yang aja, sesuaikan yang di las saja ya. Tapi las 6 ya. Jadi udah terserah kalian lah kelompoknya nanti. Milih sendiri Pak. Ya, yang penting dalam waktu 3 menit selesai. 20 menit kelompok. Lalu saya bagi. Enggak Pak, milih sendiri Pak. Milih sendiri. Milih sendiri aja ya. Biar heterogen ya. Oke Mas. Oke. Kita bagi jadi berapa tadi? 7 kelompok. Setiap kelompok ada 5 ya. Oke loh. Kertasnya ini
terserah. Udah mas, saya beri waktu dari sekarang. Pilih kelompoknya masing-masing 3 menit, berarti jam 7 lebih 40 harus selesai. Wes, ya cepat. Wes turun. Kalau belum, saya anggap nanti ada pemilik klub tersebut, ada yang punya klub itu. Berarti dia tidak mungkin bisa pindah-pindah. Transfer Pak. Ya. Terus ada yang jadi pelatihnya, itu ada kemungkinan pindah. Ada kemungkinan pindah. Terus ada yang 1, 2, ada 3 ya. 3 ini adalah pemain. Nah, ini bisa transfer nanti. Harga pemainnya nanti tergantung dari klub tersebut. Kita bulan pemain itu. Udah mas, tiap klub saya anggap punya modal $100.000. Ya, tiap klub punya modal berapa? $100.000. Yang punya klub tersebut, karena yang maju adalah 7 orang itu. Berarti pemilik klub tersebut 7 orang itu Pak. 7 orang itu. Pemilik klub tersebut adalah 7 orang yang tadi yang maju presentasi, ngerti ya? Berarti 7 orang tersebut tidak mungkin bisa pindah. Tapi dia bisa beli pemain. Bisa rekrut pemain. Nah, kalau misal terjadi perebutan pemain, bisa saja naik harga loh itu. Nah, nanti harus konsultasi pada FIFA. FIFA, aneh Ahmad gitu ya Pak? Ya, FIFA, aneh Ahmad. Berarti ya, jadi nanti penjualan pemain harus konsultasi kepada saya. Jadi misalnya ada klub apa harus di namanya harus jelas. Misal Barcelona, harus jelas. Jadi yang saya inginkan adalah pemilik klub tersebut nanti. Barsenaran, Pandangaran. Pemain-pemain boleh pindah, jadi menawarkan diri ke klub yang lain bisa. Nilainya nanti mas, itu adalah berdasarkan kelompok. Besok di semester 2 ya, karena kan ini nanti selesai kan. Di sini nanti kan selesai. Itu besok di semester 2. Nanti di pertengahan musim. Berarti kan kita 2 bulan ya. Berarti pertengahan musim itu berarti nanti bulan pertama. Nah itu transfernya adalah bulan pertama itu nanti. Dan nanti akan saya ranking. Berarti akan saya ranking berdasarkan nilai kelompok. Seperti halnya permainan sepak bola. Nah, itu nanti ada klub papan atas dan ada klub papan bawah. Ada pemain kelas atas dan juga ada pemain kelas bawah. Pemain kelas atas berarti adalah yang terbaik, nilainya bagus-bagus. Harganya itu bisa naik berdasarkan tawaran dari klub yang lain atau dari nilai pemain tersebut. Dan berarti kan mas, yang nilainya terbaik kan ada 6 kelompok ya. Berarti nanti ada kira-kira 7 kelompok. Berarti ada yang mohon maaf karena tidak pas. Jadi nanti ada yang 6. Satu kelompok 6. Nah, itu nanti yang mau menampung siapa ya terserah.
karena beliau kan sakit. Nah ya, kenapa mas saya buat seperti itu? Biar kalian mulai terbiasa dengan orang lain, ya, berkomunikasi dengan teman kalian, pengalaman ya. Kakak tingkat kalian sudah kita masukkan ke industri ya, dan bekerja di sana. Selama 1 tahun setelah melihat kinerjanya ya, sebenarnya kinerjanya bagus, tapi punya kelemahan satu, komunikasi, budaya adaptasi dengan orang lain itu kesulitan. Akhirnya mas kontraknya tidak diperpanjang, cuma itu. Nah saya tidak mau, kenapa? Makanya saya sama Pak Isa, kalian kan harus presentasi nanti ujiannya. Itu adalah ujian dari dan harus berkelompok. Itu loh mas, itu ya. Mulai semester 2 loh ya. Ini kan baru ini. Dan bisa menjelaskan proyek proyek 3 dimensi, proyek dimetri dengan skala 5:1, sudut proyeksi 15 derajat, sudut proyeksi B 15 derajat. Proyek gambar isometri dengan skala 3:1 dan sudut proyeksi 30 derajat. Proyek Cavalier dengan skala 5:1 dan satu sudut 45 derajat. Proyek kabinet dengan skala 5:1 dan satu sudut 60 derajat. Jam keempat dimulai. Sekian dari saya, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan ini? Pertama menentukan skala. Yo sebelum itu tuh ada yang lain. Ini ada mungkin dari kelompoknya mau menjawab. Ini ada kelompok 4. Kelompok 4 bertanya cara ngitung skalanya bagaimana, padahal kan gambarnya ada banyak. Pertanyaannya ada spesifik nih. Ya di tabelnya itu kan ada. Tadi apa pertanyaannya? menentukan skala. Cara menghitung skala. Menentukan skala. Kami loh Orang kan tanya Cara menghitung skala. Nah, pertanyaannya harus spesifik mas, skala. Kan gambarnya 3 dimensi ini kan banyak. Yang apa? Dan ini menjelaskan apa tadi? Apa saja? kalau skala yang tadi dari kelompok 3 ditentukan, tapi ditentukan menurut tapi setiap orang apa saya gambar skalanya betul-betul bisa kelompok di satu skala. Misal skalanya 5:1 kan panjang panjang dari panjang begini kan 15. Jadi 15 dikali 5 75
kan ini bahasa yang kafiliar ya, karena udah berkafiliar. Terus panjangnya kan 30. Larangan kafiliar itu kan cuma panjangnya itu setengah, jadi 30. Terus setengah dari 30 kan 15 itu tetap dikali 5. Jadi kafiliar 5 mm. Itu untuk yang kafiliar ya. Nah di kelompok ini tadi apa saja yang digambar? kafiliar Sama apa? Dimetri mas, ingat ya. Gambarnya dia cuma dimetri, kafiliar, kabinet sama dimetri. yang dimetri mau jelas. Nah yang ditanyakan tadi ini adalah trimetri, iya mas? Trimetri, padahal dia gambarnya dimetri. Pak. Gambar trimetri, Pak. Udah gambar trimetri ya? Ngerti? Gambar dimetrinya ngerti? Caranya bagaimana? X, Y, dan Z-nya ketemunya? Hah? Tahu? Udah. Jadi dijelaskan. Mungkin ada yang tidak tahu. Iya, no. Proses gambarmu, ukurmu, yang Untuk menentukan suhu X dan Y dengan ngomong suhu perpedekan ngomong sini kan skala suhu dengan melihat skala perpedekan misalnya 73/100 dikali 15 kali 5 kali 75 Nah, jadi intinya adalah di kelompok ini tadi gambar dimetri. Ternyata dalam gambar dimetri itu ada skala perpendekan. Iya, Pak. Ya, baik itu yang panjangnya, lebarnya maupun tingginya. Ya. Kalau yang kabinet atau yang kavalier yang miring gue ya, skala perpendekannya adalah yang bagian miringnya aja loh. Skala perpendekannya kan setengah. Nah, karena ini di dimetri skala perpendekannya itu ada di X, Y, dan Z. Dan kebetulan yang sama itu adalah X dan Y karena dimetri ya. Sudutnya sama. Itu di tabel itu ada katanya di modul. Udah ngerti mas ya? Kelompok yang lain mungkin ada tanyakan. Apa sama? Kalau lain ada pertanyaan, Ada ya? Pertanyaannya masuk. Udah, waktunya ada cukup. Berapa menit ini tadi? Presentasinya tadi ini paling 10-an menit, berarti kelompok yang lain juga 10 menit. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya perwakilan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabil, Rafael, dan saya Ismail. Saya menggunakan skala 5.1 yang Gambarnya tinggi mas. 5.1 semua. 5/1. Gambarnya nih mas. Saya menggunakan skala 1 untuk semua gambar yang berukuran lebar 7,5 cm dan sepanjang 15 cm. Saya menggambar geometri, kafalier, trimetri dan kafalier. Skalanya cuma banding 1.
Kelompok 7 bagaimana? Apa saja yang digambar? Planometri, kabinet sama Rafalian. Mungkin dari kelompok lain dia tanyakan dah, ada. Ada. Itu Pak. Proses geometri film apa geometri Ayo kelompoknya bantu. Apa ya? proses membuat gambar trimetri dulu. Lu kan sih jelasin kok Ya awakmu sing Orang ini aku apa nomor siapa? Kelompoknya udah ada yang bantu nih di depan ini. Udah, kelompoknya udah berarti nih. Tidak bisa bantu jawab. Tidak bisa, udah selesai nih. Dan Sisu sama saya. Dan presentasikan hasil dari bapak saya. Gambar geometri dengan skala 5/1, terus dan resi untuk miringan 15 derajat. Ini gambar Rafael dengan skala 5/1 dan presi 45 derajat. Gambar isometri dengan skala 5/1 dan presi dengan 30 derajat. Dan ini gambar kabinet skala 5/1 dengan ukuran 15 cm. Itu aja. Terima kasih. Apa saja yang digambar? Kabinet, isometri, apa lihat? Ya. Segalanya sama semua. Mungkin ada yang ditanyakan dong Mas, kelompok lain. Dan saya nggak ada sekian. Kalau ditanyakan scan dari kami Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan beberapa definisi. Definisi yang kelompok 2 kerjakan ada 4 macam. Yang pertama 1 titik hilang, isometri. 1 titik hilang itu apa?
Gambar apa? Ini gambar perspektif. Satu hilang, isometri, Cavalier dan bed. Oh ini mulai dari satu hilang dulu. Maksudnya teman-temannya Menggunakan skala 1:5 dengan ukuran besar sudutnya 50 derajat, 40 derajat, 28 derajat dan 60 derajat. Untuk jenis yang isometri menggunakan sudut 30 derajat. Untuk gambar yang Cavalier menggunakan sudut 45 derajat dengan skala 1:5. Untuk yang isometri tadi skalanya 1:10 ya. Terus untuk kabinet itu besar sudutnya 60 derajat menggunakan skala 1:5. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada yang bertanya, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar yang pertama adalah proyeksi gambar kabinet dengan sisi 15 dan 30 mm, kemiringan 60 derajat. Gambar yang kedua adalah proyeksi Cavalier dengan kemiringan 45 derajat. Gambar ketiga adalah gambar isometri dengan kemiringan 30 derajat. Dan yang terakhir ada proyeksi satu titik hilang atau bisa disebut dengan perspektif dengan sudut 42 derajat, 53 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Oke, sekian dan pertanyaan. ada. Ini kan ya, nilai kelompok berdasarkan itu juga loh. Berdasarkan apa? Pertanyaan itu Pak? Iya dong, ada yang bertanya kelompoknya berarti apa? Kalau tidak ada berarti kelompoknya jelek. Nggak ada. Sudah cukup berat berarti ya. Sekian dari saya perwakilan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Panji, Koirul, Rian, Fatih, dan Rosi. Kelompok kami menggambar kaliver skala 1:1 dengan sudut kemiringan 45 derajat. Kami juga menggambar kabinet dengan skala 1:1 dengan sudut kemiringan 60 derajat. Lalu kelompok kami juga menggambar bangun trimetri dengan skala 5:1 dengan sudut kemiringan 20 derajat dan 10 derajat. Lalu kelompok kami juga menggambar isometri dengan skala 4:1 dengan kemiringan 30 derajat.
Adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kami menggambar maupun di kavalia perspektif satu titik benda gambar isometri gambar simetri skala 4/1 dengan kemiringan 15 derajat. Gambar optikum kavalia dengan kemiringan 45 derajat dan 15 derajat. Gambar perspektif satu titik jam dengan kemiringan 45 derajat. Gambar isometri dengan sudut kemiringan 120 derajat dan 30 derajat. Ada pertanyaan? Udah sama semua ya dari tadi berarti ya. Isometri, kavalia, kabinet, perspektif satu titik hilang. Sekian dari saya perwakilan kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geraknya aja benar-benar tiga dimensi kan saya tadi udah bilang bahwa minimal berapa tadi? 4. Padahal dalam kehidupan kita sehari itu bisa lebih banyak daripada itu. Ya. Yang perlu kalian ingat pertama adalah dalam cara menggambar tiga dimensi itu ada 3 pokok. Ya, pertama adalah aksonometri, Mas. Aksonometri itu dibagi menjadi 3. Apa? Dimensi sama dimensi. Tadi teman kalian sudah ada yang menjelaskan. Dimensi itu adalah trimetri yang seperti apa? Belum jelas. Lanjut ya. Yang kedua itu adalah miring atau oblik, Mas. Ya. Nah, untuk penamanya oblik kue, oblik miring. Itu dia dibagi menjadi 3. Ada yang membagi jadi 2. Jadi jangan terlalu pemahaman karena ilmu tentang penggambaran ini beda-beda ya. Kavalier, orang kaliper ya, different kaliper gitu ya. Ingat kavalier, kabinet, planometri. Terus harus kalian lihat perbedaannya apa? Sudutnya, ya kan sama-sama miringnya, tapi cuma beda sudutnya. Sudut yang di miringnya itu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah perspektif, Mas. Ya. Nah, dalam perspektif itu ada 3 cara menggambarnya. Perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Itu berdasarkan dari sudut pandangnya. Bisa saja ada yang mengatakan 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, 3 titik lenyap. Jangan kaget, karena ada banyak yang memiliki teori seperti itu. Tapi sebenarnya sama intinya. Intinya adalah ini. Ya. Dan nanti ada juga yang membagi berdasarkan penglihatannya, kayak penglihatan mata burung hantu, apalagi nanti banyak. Intinya dalam menggambar 3 dimensi, selama ini kan yang kalian lihatnya cuma apa? Oblik, kayak oblik atau miring, ya toh. Miringnya pun kalian tidak pernah pikirkan berapa derajat, yang penting miring.
ukurannya pas atau ora wis gagas. Nah kita kalau di mesin mulai sekarang itu harus mulai digagas, baik E, Z maupun Z nya. Tapi ingat-ingat kita seringnya cuma pakai yang isometri. Kenapa dimetri tidak dipakai? Alasannya kenapa? Susah gambarnya, apalagi pakai kertas seperti ini lebih susah lagi, ya lebih ribet lagi. Nah, kenapa kalau kita harus gambar manual lah? Satu, pada saat besok kalian berada di industri, ya harapan saya kalian punya industri sendiri. Amin. 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 Amin terakhir. Saya di Surya SPN Pratama dulu pernah ya, bertemu sama bapaknya, direkturnya, pemiliknya. Amin. Beliau kalau misal mau membuat sesuatu, hal yang pertama agar idenya atau unek-uneknya dalam pikirannya itu dapat tertuang dan dibaca oleh pekerjanya yang ada di industrinya. Dia itu gambarnya adalah 2 dimensi dulu. Kan tidak mungkin kita punya ide langsung gambar nih AutoCAD atau Inventor, tidak mungkin. Pertama pasti harus sket dulu, pakai tangan dulu, untuk menjelaskan orang yang akan gambar. Pun seperti sekarang itu masih mobil ya. Pertama kali digambar mobil 3 dimensinya mobil ya, pertama pasti sket. Tidak mungkin langsung dibuat detail gambarnya dulu. Hanya ini penting. Selain itu ya, kenapa kita harus tahu gambar 3 dimensinya? Biar kita itu tahu, oh gambar 3D-nya itu adalah ini. Dia itu bentuknya isometri apa? Biar kita itu ngerti. Nah, yang sering kita pakai adalah isometri. Di gambar yang kalian pakai di sana berarti kita pakai apa itu? Gambarnya gambar 3D ada atau itu? Pakai apa? Coba. Belum pernah bayangin. Lihat, nonton. Ya. Belum pernah ya? Nah, nanti kalian lihat. Itu bentuknya ternyata seperti apa, nanti kalian harus bisa bayangkan. Udah, lanjut ya. Nih tadi udah saya jelaskan dan kalian sudah ngerti ya. Jadi untuk menyaksikan benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi itu dipergunakan cara proyeksi. Ya teman, kita dapat 3 dimensi tapi di dalam bidang 2 dimensi ini kan 2 dimensi. Ya, ngerti ya? Lanjut. Gambar proyeksi miring itu adalah, oh iya, nanti kita proyeksi dibagi menjadi 2. Ada yang ngomong jadi 3. Tapi aku sampai contohnya bagi 2. Proyeksi piktorial, kalau 3 dimensi itu biasanya kita katakan piktorial karena picture gambar dalam 3 dimensi. Tapi kita tahu bahwa itu adalah bendanya, misalnya ini kubus itu ya, satu pandangan, gambar satu pandangan ya. Dan nanti juga ada yang namanya proyeksi ortogonal yang digambar Pak Isa, digambar kalian itu, pekerjaan kalian itu kan ada pandangan depan, ada yang pandangan atas ya, seperti itu, ada yang pandangan samping kanan. Nah itu namanya ortogonal. Ortogonal itu apa? Berarti diproyeksikan, misal ini ya, secara tegak lurus di bidangmu, kayak gini. Karena bendamu botelnya kene plak kayak gitu ya, dia kan secara otomatis dia pasti tegak lurus. Ya. Nah bentuknya apa namanya, radiusnya dan miringnya itu kan akan kebentuk begini. Ngerti ya? Terus tekan murung kan, lagi kotak ya. Sebagian besar lagi kotak. Nah, kotak kan plaknya kan jadi kotak. Tegak lurus. Tapi kalau misalkan gambar 3 dimensi berarti perlu kalian miringkan. Bentuknya kayak gitu. Si dimiringnya apa nih? Garis proyeksinya. Ingat, ini namanya bidang proyeksi. Ini yang kalian ini gambar ini ya, namanya bidang, kita anggap bidang proyeksi ya. Ya ini adalah garis proyeksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada Bapak Ibu guru yang sudah mengajar. Panggilan kepada seluruh ketua kelas 11. Mohon bisa ke
ke ruang keseswaan sekarang. Sekali lagi kepada seluruh ketua kelas 11 mohon bisa ke ruang keseswaan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut Mas ya. Intinya tadi proyeksi vektorial sama orto. Nah, kalau ortogonal kita garis proyeksinya adalah tegak lurus. Gampangannya pada saat kalian gambar, ini kalian tempelkan nih benda ini. Nah, misal pengen hasil proyeksinya itu mirip kayak gambarmu ini, berarti ini kita pilihkan gini. Kemudian ini kan akan menjadi seperti ini. Sudah ada bayangan ya? Lanjut. Ini tadi sudah ngerti ya, geometri sama geometri. Nah, yang paling krusial Mas, yang perlu kalian mengerti adalah ini. Ya. Sudutnya ini 30 derajat, 30 derajat. Ya. Berarti isometri kita gambar sudut 30 derajat, sumbu E, Z terhadap koordinat sumbu Kartesius ya, kalau misal enggak ya. Ini kan sumbu E-nya, ini sumbu E-nya, ini Z-nya atau. Nah, dia membentuk sudut berapa ini Mas? 30 derajat kalau dari sini. Kalau dari sumbu Z berarti dia adalah 120 derajat. Isometri itu bisa kalian gambar secara apa? Seperti ini. Kalau ini kan dia 30 derajatnya di atas sumbu kalau Kartesius sumbu ya. Kalau dasar berarti adalah X-nya di atas, 30 derajatnya ini di bawah. Ini yang Z-nya tingginya kalau kalian, ini adalah panjang dan lebarnya. Ya. Kalau mirip, perhatikan, berarti isometri itu minimal kalian bisa membuat menjadi berapa? Isometri tak loh, 3 cara. Makanya saya bilang minimal berapa? 8. Isometri di WW jadi kalau di WW tapi ini ya, rata-rata kita itu pakai isometri yang karena kita lebih mudah memahami gambar 3 dimensi. Cara menggambarnya itu harusnya seperti ini dulu. Ya, step pertamanya ya, kalian harus membuat garis tegak dulu harusnya. Tapi mesti gambarmu garis LC. Senapopo. Jadi pertama itu harusnya membuat garis tegak 90 derajat. Habis itu baru membuat sudut 30 derajat. Ya. Habis itu lagi membuat seperti ini. Garis tegak ini. Sudah tergantung ini jaraknya berapa. Ya. Habis itu baru mikirkan ini dan ini. Lebih baiknya lagi kalian itu mulai berlatih menggunakan 2 penggaris. Kalian beli penggaris segitiga 2 itu dipakai, bukan panjangan kok. Ya, jadi gunakan busur. Dan kalian harus ingat-ingat betul Mas. Garis segitiga ini itu 30 derajat. Ya, ini adalah 60 derajat. Jadi ini 45 ini harus kalian betul-betul gunakan, manfaatkan. Pakai ini saja sudah bisa sebenarnya. Tidak perlu beli busur. Ini kayak gitu loh. Ya. Kalau pulau sudah 45 Cavalier kabinet kan jadi. Ya, miring tadi 30, 45, 60 jadi udah 3. Tidak perlu busur. Ini kayak gitu ya. Manfaatkan diri kalian. Terus untuk membuat sejajar itu juga kalian manfaatkan. Jadi kenapa kemarin kalian diberi tugas untuk membuat garis-garis itu? Biar kalian itu latihan menggunakan 2 penggaris.
Ya, orang kok surat kilo-kilo bosan ini. Kemarin saya ya ada yang seperti itu kerjaan tugasnya. Itu untuk melatih tangan kalian. Memang agak teju. Saya juga ngalamin ragu kue, terus tenang. Ya. Saya dulu pernah. Tapi lama-lama nanti kalian akan terbiasa. Enak ya, pakai dua penggaris. Kalau misal kalian pakai dua penggaris kan lebih enak mas. Membuat garis ini. Ya ini garis kan sejajar, kan enak. Saya tinggal geret ini dan ya toh. Lanjut ya. Proyeksi isometri memang enak perlu. Atas bawah terbalik. Sudutnya itu adalah ini ya mas ya, A, B, dan C. A berarti berapa tadi? Kalau isometri 120 ya. Kalau dimetri, berarti kan kalau dimetri A dan B itu sama, tapi tidak 120 derajat. Ingat-ingat, kalau isometri itu adalah A dan B sama. Dimetri kan duanya sama. Atau yang C dan A sama, terserah kalian mau buat gambar seperti apa terserah sudutnya. Tapi biasanya sudah dipermudah dengan tabel. Skala kependekannya jelas. Kalian rapat menghitung figur gampangnya. Ini mas ya. Lanjut untuk trimetri itu adalah sudut A, B dan C nya beda semua. Tidak ada yang sama. Kalau isometri itu sama semua, A, B, dan C itu sama. Kalau ini 120, ini 120 berarti C nya berapa? Kenapa? Karena sama. Jadi satu. Selain karena sama, ini adalah satu putaran. Satu putaran 360 derajat. Ya ada. Kalau sini 120, sini 120, sini pasti 120. Makanya dia diamankan isometri atau sama. Kalau dimetri itu dua sama, boleh A dan B sama, boleh A dan C sama. Yang penting ada yang beda, itu namanya dimetri. Ya. Kalau trimetri berarti sudut A, B dan C beda semua. Nah, udah mulai ada bayangan ya. Nah, ya intinya itu. Makanya dia ada skala kependekan. Ini yang isometri ada yang salah. Dimetri, harusnya trimetri ini belum benar ini. Jadi tidak masalah. Tapi rata-rata di buku seperti ini. Intinya tadi konsepnya A, B dan C untuk yang isometri sama semua 120 derajat. Yang dimetri A sama dengan B atau A sama dengan C atau B sama dengan C atau C sama dengan A. B-nya B. Ya intinya kalau dimetri itu ada dua ya sama. Beda. Kalau trimetri tiga-tiganya itu berbeda. Dan biasanya itu ada sudut-sudutnya. Ini harusnya trimetri ya. Proyeksi trimetri. Ini kan 20, 10, coba hitungan aja lah. Ini kan dari ini. Kalau sini 20, sini 10, berarti 20 ini ya. 20 tambah 90 berarti kan 110. Kalau ini 10, ini 90 berarti kan 100. Ya tahu? Ini tadi berapa? 110. Ini 100 berarti 200. Sini kan berarti berapa? Telah tiba. 170. Kita kan beda semua. Makanya ini ada yang merah di sini. Ini harusnya proyeksi T. Udah ya? Kira udah T kayak gini. Perspektif ini 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Gambarnya kalau di arsitektur untuk memperjelas itu adalah seperti ini biasanya. Ini 1 titik hilang, titik hilangnya berarti di mana ini? Di sini apa di sana? Sini. Titik hilangnya di sana ya.
akan semakin membesar ke arah sini. Ya. Oh ya. Lanjut, 2 titik hilang. Kalau titik hilang seperti ini. Titik hilangnya di mana dan di mana? Ini dan sini. Ya. Nah, ini yang agak bagus. Tiga titik hilangnya di mana semua? Kanan kiri bawah. Sini, sini sama mana? Sama sini. Ya. Udah, itu Mas ya. Ingat cara menggambar itu seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terus nanti kita kembali ke sini sebentar. Kembali ke sini sebentar. Kalian mengerjakan pekerjaan individu nanti seperti apa? Itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.